Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sejarah dan perbedaan para ulama terkait jumlah bilangan sholat tarawih. Istilah sholat tarawih ini muncul sejak zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah, sholat tarawih ini istilahnya belum muncul. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun melaksanakan sholat tarawihnya hanya beberapa malam saja. Ketika ditanya kenapa demikian, tidak sebulan penuh Rasulullah melaksanakan sholat tarawihnya, jawaban Rasulullah, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut sholat tarawih ini diwajibkan kepada kalian. Barulah ketika zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab melihat para sahabat melaksanakan sholat qiyam Ramadan dengan sendiri-sendiri di masjid, sebagai seorang khalifah pada waktu itu berinisiatif, bagaimana kalau mereka ini dikumpulkan, dipimpin oleh satu imam. Maka ditunjuklah oleh Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab, yang dia adalah sebagai seorang hafizul Quran, hafalannya kuat, suaranya bagus, untuk memimpin sholat berjamaah, yang kemudian sholat itu, qiyam Ramadan itu, dinamakan dengan sholat tarawih. Dan luar biasa, usulan Umar bin Khattab itu diterima oleh seluruh sahabat pada waktu itu. Kibarus sahabah menerimanya, sepakat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dengan dilaksanakan secara berjamaah saja, Umar bin Khattab sudah merasakan bersyukur sekali, sehingga dia mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, yakni melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Namun jumlah rakaatnya pada waktu itu, karena disepakati oleh sahabat, semuanya melaksanakan sampai detik ini. Di Madinah, di Mekah, jumlah rakaatnya 20 rakaat. Sehingga perbuatan sahabat ini yang melaksanakan sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat sampai detik ini dilaksanakan di Mekah dan Madinah, dijadikan dalil oleh fuqaha, dijadikan landasan oleh para mujtahid, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bahkan dalam Imam Malik, salat tarawih jumlahnya ada dua qaul. Yang satu qaul mengatakan 20 rakaat, dan yang satunya lagi mengatakan 36 rakaat. Pun Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jumlah salat tarawih adalah 20 rakaat. Pun Daud Al-Zahiri juga mengatakan salat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Jadi sepakat Imam Mujtahid mengatakan bahwa sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kata Imam Rushdi, waqtalafu fil mukhtari min adadir rakaatil lati yakumu bihan nasu fi ramadana, fakhtara Malikun fi ahdi qawlaihi wa Abu Hanifata wa Syafi'iyu wa Ahmadu wa Dawudu al-qiyama bi 20 rakaatan siwal witri wa dzakara Ibnu Qasim an Malik annahu kana yastahsinu 36 rakaatan wal witru 3. Dan mereka para imam mujtahid ada berselisih pendapat dalam hal bilangan rakaat yang didirikan manusia pada qiyam Ramadan. Maka memilih Imam Malik
pada salah satu dari dua kaulnya pun Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud dengan 20 rakaat selain witir, dan telah menyebutkan Ibnu Al-Qasim dari Malik bahwa beliau menganggap baik jumlah salat tarawih adalah 36 rakaat dan witir 3 rakaat. Demikian para imam mujtahid berpendapat, mereka sepakat bahwa jumlah salat tarawih adalah 20 rakaat plus 3 witir. Karena melihat perbuatan sahabat di Madinah, di Mekah sampai detik ini, salat tarawih dilaksanakannya 20 rakaat. Para sahabat melaksanakannya 20 rakaat karena tidak lain tidak bukan mereka juga melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya demikian. Lalu bagaimana dengan yang 8 rakaat? Para ulama masa kini banyak yang mengambil dalil bagi yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat, mengambil referensi dari hadis Aisyah an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Qalat ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma 4 fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli 3 faqultu ya Rasulullah tanamu qabla an tutira qala tanamu aini wala yanamu qalbi. Hadis diriwayatkan dari Abu Salamah. Ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, beliau tak menambah pada bulan Ramadan dan di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Salat 4 rakaat yang betapa bagus dan lamanya. Lantas salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Aku pun pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan salat witir? Beliau menjawab, mataku tidur, tapi hatiku tidak. Inilah landasan hadis yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat tarawih 8 rakaat. Namun secara pribadi, bagi kami bahwa hadis ini sebetulnya hadis tentang bagaimana salat witirnya Rasulullah, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis ini lebih tepat digunakan sebagai landasan salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak kurang dari 11 rakaat. Yang sebetulnya kalau mau mengambil hadis salat tarawih dengan 8 rakaat, kita pakai hadis yang umum. Di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berqiyam Ramadan secara ikhlas dan tulus, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosa yang telah dia perbuatnya. Inilah hadis yang sebetulnya bisa dipakai secara umum. Karena hadis Siti Aisyah tadi itu justru adalah menjelaskan tentang bagaimana sifat salat Rasulullah, salat witirnya, salat tahajudnya. Karena Siti Aisyah sendiri melaksanakan salat tarawihnya 20 rakaat. Sepakat dengan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Demikian. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.